Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para ulama, para habaib, para masyayikh yang saya muliakan, yang terhormat Bapak Kapolres dan Bapak Dandim, Sahibul Bait, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Saya bersyukur dapat menghadiri haflah Maulidin Nabiil Karim, dan saya bangga dan terharu dengan keberadaan Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah ini. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu yang sulit. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita ingin mengambil contoh bagaimana Rasul melaksanakan perjuangan. Apa modal utamanya? Saya sampaikan 3 sajalah, mudah-mudahan selesai 10 menit. Yang pertama, modal utama perjuangan baginda Rasul adalah akhlakul karimah. Memperbaiki akhlak dengan akhlak. Oleh karena itu, Suramadu sudah selesai. Dari dan ke Madura jadi lebih mudah. Bahkan Madura akan jadi daerah industri. Tetapi yang kita ingin, Madura tetaplah Madura. Akhlak tidak boleh berubah. Zaman boleh berubah, akhlak tidak. Masa boleh berganti, tapi keyakinan tidak boleh mati. Nah, soalnya adalah kepada siapa kita harus berakhlak? Kita itu kan harus berakhlak kepada 2. Kita harus berakhlak pertama kepada Allah. Ini yang terpenting. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah hanya memperbaiki akhlak kepada Allah, menanamkan tauhid, meluruskan akidah, membangun keyakinan. 13 tahun di Mekah itu. Dengan perhitungan, kalau fondasi kuat, bangunan aman. Kalau fondasi melenceng, bangunan bengkok. Kalau fondasi rapuh, bangunan runtuh. Bangunan bagaimana pondasinya, orang hidup bagaimana imannya. Kekuasaan dan jabatan baru ada manfaatnya kalau dipegang tangan orang beriman. Kalau tidak, yang muncul Fir'aun. Harta baru terasa manfaatnya kalau dipegang tangan orang beriman. Itulah sebabnya bangsa kita ini bukan cuma perlu orang pintar, kita perlu orang benar.
Bahkan di masyarakat lebih baik benar tidak terlalu pintar ketimbang pintar tapi tidak benar. Kalau sudah pintar tidak benar, rusak rakyat itu Pak. Disuruh ngurus beras malah nimbun beras, ya. Disuruh ngurus laut jadi bajak laut. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, diam pura-pura tidak mengerti. Itu yang melukai rasa keadilan. Mulai dari akhlak kepada Allah. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya dua. Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu akhlak kepada Allah. Konsisten, disiplin. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Disiplin. Ada yang mengaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Disiplin. Sekarang ini kan bangsa kita disiplinnya lemah. Korupsi agak sulit diberantas karena pejabat kita takut atasan tapi nggak takut Tuhan. Itu sama dengan anak muda naik sepeda motor ngebut, lampu merah jalan terus, di stop sama polisi. Prit, iya Pak. Mir, siap. SIM, ada Pak. STNK, ada Pak. Tahu kau lampunya merah? Tahu Pak. Kenapa lewat terus? Saya nggak tahu, ada Bapak. Itu disiplin kita. Tenang benar jawabnya, kayak orang nggak salah itu. Iman. Apalagi belakangan ini, saya sering bilang gini Pak, ini humor tapi agak tasawuf. Orang yang paling tenang hidupnya itu tukang parkir. Coba lihat tukang parkir, walaupun mobil banyak, mereknya bagus-bagus, tidak pernah sombong. Tenang. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia tidak sedih. Tenang. Mobil banyak tidak sombong, mobil habis tidak sedih. Apa rahasianya? Ternyata, nih tasawufnya di sini. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Itu. Siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah kehilangan, dan itu menyakitkan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, semua titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh bikin kita sombong. Dititipi kok sombong, ndak pantas ya. Pak Zainuddin titip mobil ya, silakan. Yang punya mobil pergi, saya petatang peteteng. Ndak pantas dititipi kok sombong. Ada orang dititipi jabatan oleh Allah sombong. Dititipi sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Itu pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun semua. Dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong sama tetangga, ndak mau kenal orang lain, kecil semua, jalan ndak injak tanah.
kuntilanak